Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masukin topik termodinamika fisika. Sebelumnya kita mulai, kita baca bismillah dulu. Semoga Allah mempermudah buat kita. Pada termodinamika ada 3 hukumnya. Hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga. Hukum pertama, supaya kita mudah, saya pakai bagan seperti ini. Nah, supaya kita mudah juga, ingat di salib salib sumbu kartesius. Ini sumbu positif, ini sumbu negatif. Maka kita katakan sistem menerima kalor, maka Q-nya positif, kena ke arah kanan. Jadi sistem menerima kalor positif, ke arah kanan semua positif. Ingat salib sumbu ini. Jadi kita katakan sistem menerima kalor positif, sistem melakukan kerja positif W-nya. Sistem menerima kerja berarti W negatif, maka sistem melakukan melepas kalor Q-nya negatif. Ingat bagan ini supaya kita mudah, sehingga yang kita hafal itu tidak banyak. Karena prinsipnya kita itu meminimumkan hafalan, karena hafalan itu beban. Pada saat kita kerja itu udah hampir semua kelupaan semua. Oke. Nah, kejadian gas sudah 4. Ada isobar, isokor atau isovolume, isoterm, dan adiabatik. Iso itu ingat aja macam orang Jawa, istilahnya iso itu sama. Jadi isobar itu berarti artinya tekanan sama. Berarti pada tekanan sama, sesuai dengan konsep termodinamika 1, berarti tidak ada yang nol, punya nilai semua dia, ada nilainya. Kemudian isokor. Sementara usaha itu rumusnya adalah P delta V. Karena delta V isokor itu atau isovolume, itu volumenya sama, berarti volumenya sama, berarti usahanya 0. Usahanya 0, nggak ada usahanya. Yang lain dia punya nilai. Isoterm. Isoterm, rumus usaha itu adalah, isoterm itu rumusnya ini. Sementara delta U itu adalah perubahan energi dalam. Karena delta T 0, term itu berarti suhunya sama. Sehingga isoterm delta U-nya 0. Yang lain dia punya nilai. Punya nilai. Adiabatik. Adiabatik itu kalornya 0. Yang lain punya nilai. Ini trik kita mudah ngapalnya. Dan harus dihafal rumus 2 ini. Berarti rumus usaha itu, rumusnya untuk isobar adalah ini, untuk isoterm rumusnya ini. Kemudian delta U, rumusnya 2P tambah 1/2 NR delta T. Apa itu P? P itu jenis atom. Saya pakai simbol P saja. Jadi misal dia bilang monoatomik, sehingga kita katakan kalau dia diatomik. Maka N-nya 2, berarti dapatnya 5/2 NR delta T. Kalau dia monoatomik, maka P-nya 1, monoatomik. Maka dapatnya 3/2 NR delta T, supaya kita mudah. Sedangkan hukum termodinamika 2, rumusnya dikatakan sama dia, Q itu spontan dari T tinggi ke T rendah. Cukup itu yang kita hafal. Sementara hukum termodinamika 3, delta S itu T entropi. Perubahan entropi ada 0 pada T delta T sama dengan 0. Selesai. Kita coba bahas ntar soal-soalnya. Oke, di sini ada bagan grafik. Di sini volume. Di sini tekanan. Di sini kita menunjukin yang mana isobar, isokor, dan isoterm. Ini ada gambar. Ini dari A, B, C. Maka kita katakan dari A ke B, berarti tekanan tetap. Berarti A ke B, berarti tekanan tetap, berarti isobar. Kita katakan dari A ke C, berarti volume tetap. A ke B, saya salah. A ke B itu isovolume. Isovolume atau isokor. Karena volume tetap, nggak berubah. Sementara A ke C, ini yang sama adalah tekanannya. Isobar. Maka ditanya dari A ke B adalah isokoris. A ke B isokoris. Benar. B ke C adalah isotermis.
B ke C isotermis. Kita cek dulu. Usahain lakukan dari C ke A. W AC. W C ke A. C ke A. C ke A. C ke A. C ke A berarti kita katakan ini adalah isobar. Berarti P delta V. Kita masukin angkanya. Sini 1, sini 2, sini 3, sini satuan meter kubik. Ini 5, 2. Ini satuannya Pascal atau Newton per meter persegi. Sehingga usaha C ke A nanti sama dengan luas daerah yang dilewatinya dan luas daerah di bawahnya. Nanti kita katakan ini luasnya semua. C ke A. Nanti kita katakan 5 dikali 2. Sehingga dapatnya adalah 10 joule. Sehingga jawaban di sini A ke B isotermis, isokoris benar, yang kedua juga benar, B ke C adalah isotermis, B ke C. Kita lihat hasil kalinya sama enggak? Berarti enggak. Karena dikatakan isotermis. Ingat di hukum gas ideal itu PV sama RT. Sehingga kita katakan kalau isotermis berarti T yang kita coret berarti kita katakan P1V1 sama dengan P2V2. Ini secara isotermis. Kita kalikan. 5 kali 1 tidak sama 2 kali 3. Sehingga jawabannya yang benar adalah 1, 2. Oke, kita kerjakan lagi soal yang lain. Mesin Carnot, kita bicara mesin Carnot, bicara tentang efisiensi. Pada mesin Carnot, mesin pemanas, mesin Carnot. Nah, hati-hati di sini efisiensi itu ada 2, real sama teori. Efisiensi itu ada 2, real dan teori. Jadi kalau pada saat ketemu ada soal dua-duanya kita pakai yang real, bukan teori. Nah, cara ngapalnya, rumusnya apa? Kalau teori, maka ingat huruf depannya adalah T, berarti delta T per T besar. Kalau real, maka rumusnya delta Q per Q besar. Sehingga kita lihat soal di sini. Dia bilang, berarti dianggap ideal. Ideal berarti dikatakan ideal. Berarti efisiensi real sama dengan efisiensi teori. Berarti kita lihat di sini, dia bilang delta P-nya adalah 100 per dibagi kalor terbesar 400. Terus ditanya jumlah kalori yang dialirkan ke reservoir dingin. Sementara bilang kerja itu sama dengan delta Q. Ini sama dengan kerja. Ini kerja juga. Kerjanya dikatakan sama dia 10⁴ joule. Dia tanya suhu rendahnya dibagi Q besar. Berarti coret-coret, berarti Q besarnya adalah Q besar sama dengan 40.000. Maka sementara delta Q-nya adalah 10.000, maka Q kecilnya adalah 30.000. Sehingga jawabannya kita sudah selesai. Mesin Carnot menggunakan reservoir tinggi, efisiensi 40%. Ada soal lagi, ini soal kedua, ini soal ketiga. Efisiensi itu kalau kita anggap di sini dia bicara tentang suhu, berarti kita anggap di sini bicara tentang teori. Efisiensi 40%, dia bilang 40%. 40% itu 40/100. Terus 50/100. Sama dengan dia bilang suhu tinggi 800, suhu rendahnya berapa? Maka kita katakan sini 800,
800 kurang T per dibagi 800. Supaya kita mudah, kita coret aja di bawah dua-duanya nolnya. Berarti dapatnya 800 kurang T sama dengan 8 kali 4, 32, 320. Sehingga T rendahnya adalah, pindahin aja. Kadang-kadang biasa orang T tetap di sini, saya nggak mau. Supaya kita mudah, pindahin dia T keluar. Berarti kalau pindah ruas, ingat, di SD kita pernah belajar 5 tambah 2 sama dengan 7. Kalau ditanya 5 sama dengan 7, 2 pindah sini jadi negatif, kurang 2. Sama macam ini, sehingga kita pindahin sini T jadi positif. Maka di sini kita katakan 800 dikurang 32, 320. Sehingga dapatnya T adalah 480 Kelvin. Kesimpulannya, rumus kita pakai cuma ini aja. Apakah real dan teori? Nah, teori itu triknya, kita lihat huruf depannya T, berarti delta T. Sementara untuk yang isobar, isocore, dan isoterm dan sebagainya itu, ingat konsep dari hukum gas ideal. Jadi PV sama dengan R. P itu tekanan, V itu volume, T itu adalah suhu. Sementara N mol, R itu tetapan gas ideal. Jadi nggak usah perlu diapa, biasa dikasih tahu. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.